Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baiklah, kami dari Pesantren Salafi Futuhiyah insyaallah pada kesempatan ini akan membuat cara cepat membaca kitab dalam waktu 7 jam langsung praktek. Insyaallah nanti akan saya kupas tuntas. Kita ambil dari kitab dasar yang pertama sebagai pemula, yaitu adalah kitab Jurumiyah. Nah, sebenarnya konsep dalam Jurumiyah ini yaitu menerangkan tentang ilmu nahwu. Akan tetapi ilmu nahwu di sini kan sebenarnya kalau kita lihat di kitab Jurumiyah itu banyak sekali. Bahkan satu kalimat atau dua kalimat dalam satu pengertian itu bisa panjang sekali lebarnya. Nah, di sini saya akan membuat triknya. Trik mempelajari ilmu nahwu dan diterapkan, ya insya Allah akan diterapkan dalam pembacaan Arab Gundul ataupun kitab kuning dalam waktu 7 jam langsung praktek. Kalau misalkan kita memperhatikan secara seksama dan juga memperhatikan begitu baik, mudah-mudahan nanti ketika praktek untuk membaca kitab langsung bisa kita terapkan seperti itu. Baik, yang pertama tentu kata yang paling terkecil di dunia ini yaitu adalah huruf. Huruf yang paling terkecil di dunia ini, kalau dalam bahasa Indonesia itu ada A, B, D, C, dan D. Ini yang disebut dengan huruf abjad. Kalau dalam bahasa Arab, huruf ini itu seperti alif, ba, ta, fa, dan seterusnya yang disebut dengan huruf hijaiyah. Ini yang paling terkecil. Huruf yang paling terkecil di dunia ini dari seluruh miliaran kata dalam bahasa Arab ya cuma a, ba, ta, fa, dan seterusnya sampai iya seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui bagi pemula, orang yang baru belajar ilmu nahwu, kita tahu bahwa huruf dalam bahasa Arab itu a, ba, ta, fa. Itu saja dulu. Kita tidak perlulah kalimat huruf merupakan seperti apa dan sebagainya, nggak perlu. Kalau dalam bahasa Jurumiyah bahkan Mukhtasar Jiddan, kalimat huruf seperti ini, definisinya seperti ini, tidak perlulah. Untuk bagi pemula karena kita mengejar praktik langsung dalam 7 jam, maka huruf yang tersebut dalam bahasa Arab yaitu a, ba, ta, fa, dan seterusnya sampai iya. Lalu yang kedua, ini yang pertama. Lalu yang kedua itu adalah kata. Kata. Kata ini seperti halnya saya. Ini kata. Makan. Ini juga kata. Roti. Ini juga kata. Saya itu kata, makan kata, roti juga mata. Atau dalam bahasa Arab disebut kalimat. Maka saya dalam bahasa Arab itu adalah anak. Makan dalam bahasa Arab akulu. Dan roti dalam bahasa Arab al-khubza. Nah, ini kata. Saya anak itu adalah kata. Akulu kata, al-khubza itu kata. Lalu yang ketiga, kita tidak perlulah kata itu seperti apa pengertinya, tidak perlu. Kenapa? Karena untuk mengartikan atau memperpanjang serta arti daripada sebuah kata dan huruf untuk pemula tidak perlu. Yang ketiga yaitu adalah kalimat. Kalimat ini adalah sambungan daripada kata. Kalau kata tadi, anak itu kata, makan itu kata, roti itu kata. Kalau kalimat itu sambungan dari kata per kata. Jadi saya makan roti, anak akulul khubza. Itu merupakan kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab disebut kalam atau kalim atau qaul. Dalam bahasa Arab kalimat yaitu kalam, kalim atau qaul. Silakan. Baik itu kalam seperti apa, kalim seperti apa, qaul seperti apa, terserah.
Yang penting pokoknya kalimat dalam bahasa Arab, kalau nggak kalam, kalim, atau qaul. Ada yang mengatakan, oh kalimat itu qaul, ucapan. Ya terserah, kalam juga ucapan. Yang penting adalah berbahasa Arab. Maka kalimat yang tersusun daripada kata saya makan roti, ana akulul khubza, merupakan kalam. Dan tentunya kata ini berasalkan dan tersusun daripada huruf. Paling tidak untuk pemula itu bisa mendeteksi mana itu huruf, mana kalimat ataupun kata, dan juga mana kalimat, baik kalam, kalim ataupun qaul. Seperti itu. Selanjutnya kalimat. Ya. Kalimat ini ada 3. Saya hapus dulu. Selanjutnya adalah kalimat. Atau kalam. Kalam ini ada 3. Yang pertama adalah merupakan kalimat isim. Yang kedua yaitu merupakan kalimat fi'il. Yang ketiga merupakan kalimat huruf. Jadi kalam dalam bahasa Arab itu ada 3. Kalimat dalam bahasa Arab ada 3. Isim, fi'il, dan huruf. Sekali lagi, kalam atau kalimat dalam bahasa Arab itu ada 3. Isim, fi'il, dan huruf. Untuk pemula, itu tidak perlu. Apa itu kalimat isim secara definisi dan juga arti. Isim itu katanya dalam sarah mutasar jidan, wa ya, kalimatun dalat ala ma'nan, walam taktan bizaman wat'an. Fi'il, waqtarat bizaman wat'an. Nggak perlulah kita mengetahui arti daripada kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat huruf secara definisi. Ataupun pengertian daripada kalimat isim, fi'il, huruf. Itu nanti di part selanjutnya. Dan untuk pemula sebenarnya tidak penting. Maka kalimat isim yang pertama. Bagaimana cara mengetahui kalimat isim? Yang pertama, kalimat isim ini dapat diketahui dengan artinya. Yang kedua, kalimat isim dapat diketahui dengan tanda-tandanya. Kalimat isim yang diketahui dengan artinya itu ada 2. Yang pertama adalah kata benda. Yang kedua yaitu adalah kata sifat. Bagaimana kita mengetahui kalimat isim dengan artinya yang terdapat 2, kata benda dan kata sifat. Sekarang begini, saya akan berikan satu contoh. Seperti lafaz madrasatun. Madrasatun ini artinya sekolah atau madrasah. Sekolah itu benda atau kerja? Benda. Karena madrasah sekolah, berarti ini merupakan kalimat isim. Tidak perlu artinya madrasatun ini ciri-ciri daripada isimnya karena tanwin dan sebagainya, nggak perlu. Untuk pemula paling tidak mengetahui arti daripada kata madrasatun. Lalu kursiun. Kursiun artinya kursi. Maka kalau kursi berarti menunjukkan benda. Karena kursi ini menunjukkan benda, berarti lafaz kursiun merupakan kalimat isim. Karena dia artinya merupakan kata benda. Lalu masjidun. Masjidun. Masjidun artinya apa? Masjid. Berarti dia menunjukkan kata benda. Kalau masjidun menunjukkan kata benda, otomatis berarti masjidun merupakan kalimat isim. Dengan apa mengetahui kalimat isim? Dengan artinya. Kenapa dengan artinya? Karena dia menunjukkan kata benda. Berarti untuk saat ini kalimat isim dapat diketahui, dapat deteksi dengan artinya, baik kata benda ataupun kata sifat. Lalu seperti lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lafaz akbar, kalimat apa? Artinya apa akbar? Maha besar. Berarti kalau menunjukkan ini maha besar, otomatis berarti
akbar itu adalah kata sifat. Kalau kata sifat berarti lafadz akbaru merupakan kalimat isim. Kenapa akbaru merupakan kalimat isim? Karena menunjukkan ini adalah kata sifat. Allahu akbar. Wow, berarti lafadz akbar jelas dikatakan kalimat isim karena maknanya ataupun artinya menunjukkan ini kata sifat. Begitu. Nah, maka lafadz akbar jelas kalimat isim. Tidak perlulah, oh ini isimnya dengan ini, oh ini jadi apa misalkan. Allahu jadi mubtada misalkan, akbar jadi khobar, enggak perlulah seperti itu. Intinya bahwa kalimat akbar, lafadz akbar merupakan kalimat isim dengan ciri yaitu adalah artinya menunjukkan ini kalimat kata sifat. Otomatis berarti kata akbar kalimat isim seperti itu. Lalu akan saya berikan contoh lagi yang sangat sederhana, paling tidak bagi pemula bisa mendeteksi mana kalimat isim dengan artinya. Ya, mana kalimat isim dengan artinya. Seperti kalimat maktabun. Maktabun. Kalau saya tanya, maktabun kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa maktabun kalimat isim? Karena menunjukkan kata benda. Berarti kalimat isim. Oh tidak, maktabun kalimat isim karena ada tanwin. Nanti. Itu kita tidak perlulah mengetahui kalimat isim dengan tanda-tandanya itu, nantilah. Paling tidak kita mengetahui artinya bahwa maktabun merupakan menunjukkan kata benda, berarti maktabun adalah kalimat isim. Begitu. Kalimat isim. Contoh lagi, babun. Kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena menunjukkan kata benda. Kok bisa mengetahui babun merupakan kalimat isim? Ya dengan artinya. Dengan artinya iya, karena jelas dia menunjukkan kata benda. Apa artinya? Pintu. Pintu kan kata benda. Maka kalimat babun, lafadz babun berarti dia adalah kalimat isim. Oh bukan, babun ini dengan tanwin isimnya. Nanti kita tidak berbicara tentang tanda-tanda daripada kalimat isim. Arti yang menunjukkan kata benda ataupun kata sifat, berarti kalimat tersebut, lafadz tersebut menunjukkan kalimat isim. Jadi untuk pemula paling tidak bisa mendeteksi mana kalimat isim dengan artinya. Seperti itu. Lalu selanjutnya kalimat isim dengan tanda-tandanya. Kalimat isim dengan tanda-tandanya. Kita bisa lihat di kitab Jurumiyah kalimat isim dengan tanda-tandanya. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa yamin wa ila wa an wa ala wa fi wa urba wal ba wal kaf wal lamu wa hurufil qasami wa yal waw wal ba'u wa ta'u. Kalimat isim yang pertama, fal ismu yu'rafu bil khafdi. Pertama kita lihat jangan dari huruf jar dulu, dari tanwin. Pertama, kalimat isim tanda-tanda yang pertama adalah dengan tanwin. Ini yang pertama. Kalau ada kalimat bahasa Arab ada tanwinnya, berarti jelas ini merupakan kalimat isim. Loh kok bisa? Ya, karena ada tanwinnya. Gitu. Seperti lafadz Zaidun. Kalimat apa? Kalimat isim. Loh kok kalimat isim? Ya, karena ada tanwinnya. Berarti jelas lafadz Zaidun merupakan kalimat isim. Tidak perlulah ini isim apa? Isim mufrad, isim apa? Enggak perlu. Kita terlalu jauh untuk memahami sebuah kalimat isim. Paling tidak pokoknya lafadz Zaidun merupakan kalimat isim dengan tanda ada tanwin. Itu yang pertama. Jadi nantilah kita mengetahui isim mufrad, ya isim jamak muannas salim dan sebagainya, isim ghair munsharif, nanti terlalu jauh di part selanjutnya. Pokoknya kalau ada lafadz ya ada tanwinnya, baik fathah, dhammah ataupun kasrah yang bertanwin, berarti kalimat tersebut adalah kalimat isim dengan tanda tanwin yang pertama. Begitu. Yang kedua adalah dimasuki dengan al. Ya, dimasuki dengan al. Al ini di depan. Awas, al ini di depan. Seperti lafadz al-masjidu.
Al-masjid ini kalimat apa? Kalimat isim, betul. Kenapa kalimat isim? Karena ada al. Paling tidak bagi pemula, orang yang baru belajar ilmu nahu bisa mengetahui bahwa lafaz al-masjidu merupakan kalimat isim dengan tanda al di depan. Begitu. Lalu selanjutnya seperti al-kursiyu. Kalimat apa? Sama, kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena ada al. Paling tidak bagi pemula bisa mengetahui bahwa lafaz al-kursiyu merupakan kalimat isim dengan tanda yaitu adalah al. Itu, alnya di depan. Yang ketiga, tanda-tanda kalimat isim setelah tanwin al maka adalah kemasukan huruf jar. Kemasukan huruf jar seperti apa? Huruf jar ini min, ila, an, dan seterusnya. Min, ila, an, ala, fi, rubab, al baw, wal kafu, wal lamu. Dan juga kemasukan huruf sumpah ataupun huruf qasam, waw, ba, dan ta. Itu nanti kita akan sebutkan ya. Pokoknya intinya bahwa huruf jar ini merupakan kalimat isim yang akan menunjukkan kalimat tersebut adalah kalimat isim dengan kemasukan huruf jar. Nah, huruf jar ini banyak. Yang tadi saya sebutkan dalam jurumnya itu ada min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, dan lam. Tapi saya akan berikan 3 contoh dulu. Nanti di jurumnya kita akan buka ya halaman yang pertama itu nanti ada min, wa yamin, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa ruba, wal ba, wal kaf, wal lam. Dan huruf jar ini itu di depan. Ini di depan. Ya, kita ketahui bahwa ini di depan. Huruf jar-nya di depan. Oke. Contoh. Contoh. Seperti minal masjidi. Minal masjidi. Kenapa al masjidi ini kalimat isim? Karena kemasukan huruf min. Huruf min ini huruf jar. Loh, berarti al masjidinya berubah dong. Jadinya dikasrohkan karena ada min. Nanti itu selanjutnya. Pokoknya intinya al masjidi ini bisa dibaca jar karena kemasukan huruf jar yaitu min. Itu saja dulu. Jadi bagi pemula adalah bisa mendeteksi bahwa kalimat setelah huruf jar, setelah min, setelah ilah, setelah an, dan seterusnya ini merupakan kalimat isim. Jadi minal masjidi. Loh, kok bisa? Kan katanya min, kok minal? Nah, jadi begini. Asalnya kan min. Nun ini mati, sukun, min. Al di sini, alif, al ini mati ini. Begitu. Mati ini. Tuh. Asalnya begini. Min al masjid. Ya. Alif di depan sebelum lam, lafaz al masjid, alifnya ini mati. Nah, kalau nun ketemu alif yang sama-sama mati harokatnya, itu kata orang Arab hantu katanya. Ini hantu. Kalau hantu kan berarti kosong. Orang Arab gak suka dengan hantu. Ya kita juga sama, tidak suka dengan hantu. Maka bagaimana caranya agar dia bisa menghidupkan kalimat? Jadi karena ini min, nunnya mati, min kan, dengan alif di depannya mati, berarti dihidupkan jadi minal masjidi. Jadi lafaz al masjid ini merupakan kalimat isim. Kenapa? Karena kemasukan huruf min ataupun huruf jar. Itu saja dulu. Katanya al masjid ini merupakan kalimat isim dengan al. Ya betul juga, tetapi baik min ataupun al, intinya bahwa lafaz al masjidi merupakan kalimat isim dengan tanda yaitu kemasukan huruf jar. Ila, ya, ila suki, ke pasar artinya. Asuki itu merupakan kalimat isim. Kenapa merupakan kalimat isim? Karena kemasukan huruf jar. Paling tidak bagi pemula
bisa mendeteksi bahwa lafaz as-suki merupakan kalimat isim karena dapat dimasuki dengan ilah ataupun huruf jar. Begitu. Kalaupun ada nanti katanya as-suki ini merupakan kalimat isim dengan cirinya al dan sebagainya, itu nanti pokoknya as-suki ini dapat bisa dimasuki dengan huruf jar, yaitu ilah dan seterusnya. Begitu. Lalu ada huruf qasam. Huruf qasam itu adalah huruf yang artinya sumpah. Kita ketahui kalau di kitab Jurumiyah itu ada wa hurufil qasami wa hiyal wawu wal ba'u wat ta'u. Kita ambil contoh yang paling gampang saja. Karena kalau misalkan kita berikan contoh wal fajri wal asri wad duha dan sebagainya, itu nanti saja. Di part selanjutnya, kalau untuk saat ini kita mengetahui lafzul jalalah, lafaz Allah. Nih. Lafaz Allah. Ini lafaz Allah dimasuki huruf qasam. Pertama waw, kedua ba, ketiga ta. Maka artinya demi Allah. Intinya bahwa baik wallahi, billahi dan tallahi, lafaz Allah merupakan kalimat isim. Loh kok bisa kalimat isim? Karena lafaz Allah ini, lafzul jalalah ini bisa dimasuki dengan huruf qasam ataupun huruf sumpah. Seperti itu. Sebenarnya kalimat isim ini identiknya banyak sekali. Saya tidak bisa menyebutkan secara keseluruhan. Ya. Yang ketiga ini memang kan huruf jar. Huruf jar, lalu ada huruf qasamnya di dalamnya. Yang keempat sebenarnya jar. Najar. Makanya kalau dalam kitab Jurumiyah, fal ismu yu'rafu bil khafdi. Khafdi itu jar. Jar itu bukan huruf jar. Karena nanti akan disebutkan kembali oleh Syekh Son Haji dalam kitab Jurumiyah. Akan tetapi jar ini sebenarnya ada 3. Nih, kita akan berikan di sini. Jar itu ada 3. Ya. Jar itu ada 3. Pertama adalah jar dengan huruf jar. Yang tadi. Nih, yang ketiga. Lalu yang kedua, jar dengan idhofah. Yang kedua adalah jar dengan idhofah. Yang ketiga yaitu jar dengan isim tabi. Jar dengan huruf jar sudah tadi contohkan seperti min, ila, an, ala, fi, ruba, ba'u, kaf, lam dan seterusnya. Lalu jar dengan idhofah. Jar dengan idhofah ini adalah kumpulnya mudhaf mudhaf ilaih. Nanti akan saya jelaskan pada part selanjutnya. Lalu ada jar isim tabi. Isim tabi itu isim yang mengikuti seperti na'at, taukid, ataf dan badal. Nanti seterusnya kita akan jelaskan pas ketika sampai kepada bab na'at, taukid dan badal. Intinya bahwa jar itu ada 3. Yang pertama jar dengan huruf jar dengan idhofah, kumpulnya mudhaf mudhaf ilaih, dan yang ketiga adalah jar dengan isim tabi. Na'at, ataf, taukid dan badal. Kita akan bahas nanti. Paling tidak bagi pemula adalah bisa mendeteksi bahwa kalimat ini merupakan kalimat isim. Yang pertama adalah dengan artinya yang menunjukkan kata benda ataupun kata sifat. Ketika tidak bisa mengartikan bahasa Arab, paling tidak mengetahui kalimat isim dengan tanda-tandanya. Dengan tanwin, dengan al, dengan huruf jar. Baik. Yang kedua adalah kalimat fi'il. Kalimat fi'il pun sama seperti kalimat isim. Kenapa? Dapat diketahui dengan artinya. Yang pertama. Lalu yang kedua, dapat diketahui dengan tanda-tandanya. Kalimat fi'il dapat diketahui dengan artinya. Itu kalimat yang menunjukkan kata kerja. Jadi kalau ada bahasa Arab yang artinya itu menunjukkan kata kerja, ya, berarti merupakan kalimat fi'il. Enggak perlulah kita mengetahui definisi daripada kalimat fi'il. Apa itu kalimat fi'il? Kalimatun dalat ala maknan
gitu kan? Waqtaronat bizamanin wadan. Oh, tidak perlulah. Bagi pemula tidak perlu bisa mengartikan definisi ataupun arti daripada kalimat fi'il, nggak perlu. Paling tidak bagi pemula itu dapat mendeteksi bahwa kalimat fi'il ini dapat diketahui dengan dua cara. Yang pertama mengetahui artinya yang menunjukkan kata kerja, yang kedua adalah dapat mengetahui dengan tanda-tandanya. Nah, seperti kalimat doroba. Doroba ini merupakan kalimat apa? Kalimat fi'il. Loh, kok bisa kalimat fi'il? Iya, karena artinya memukul. Memukulkan kerja. Nah, kan? Memukulkan kerja. Berarti kalau menunjukkan kata kerja, maka lafaz doroba merupakan kalimat fi'il. Dan kita tidak perlu mengetahui doroba ini kalimat fi'il apa. Oh, itu nantilah. Kita akan bahas untuk selanjutnya. Memang betul doroba ini merupakan kalimat fi'il madi. Yadribu merupakan kalimat fi'il mudhari'. Tapi bagi pemula itu tidak perlulah kita terlalu jauh mendalami tentang kalimat fi'il seperti apa. Pokoknya kalimat fi'il dapat diketahui dengan artinya yang menunjukkan kata kerja. Lalu selanjutnya adalah nasoro. Ini contoh selanjutnya. Nasoro artinya apa? Menolong. Kalau menolong berarti ini menunjukkan kata kerja. Begitu. Kalau menunjukkan kata kerja berarti lafaz nasoro merupakan kalimat fi'il. Itu paling tidak bagi pemula dapat mengetahui kalimat ini dengan mengetahui artinya menunjukkan kata kerja. Otomatis berarti merupakan kalimat fi'il. Oke, selanjutnya. Ketika kita tidak mengetahui artinya ataupun tidak bisa mengartikan bahasa Arab, apalagi yang berkaitan menunjukkan tentang kata kerja, maka kita dapat mengetahui kalimat fi'il, yaitu adalah dengan tanda-tandanya. Ini dia. Tanda kalimat fi'il dalam kitab Jurmiyah, Syekh Son Haji mengatakan, wal fi'lu yu'rafu biqad. Yang pertama qad. Yang pertama qad. Wa saufa. Dan saufa. Biqad wasini wa saufa. Ya, yang ketiga saya masukkan yang ketiga saja. Ini, yang ketiga sin. Qad saufa sin. Wata ta'nis sakinati. Yang terakhir adalah mengetahui dengan ta'nis yang mati. Ta'nis yang mati itu yang seperti perahu tapi mati begitu. Ini ta'nis yang mati. Jadi ketika kita pengen mengetahui kalimat fi'il, karena kita tidak dapat mengetahui arti daripada bahasa Arab yang menunjukkan kata kerja, maka kita dapat mengetahui dengan tanda-tanda daripada kalimat fi'il. Yang pertama tanda-tanda kalimat fi'il yaitu adalah qad. Nah, akan saya berikan contoh di sini yang masyhur saja, ya, seperti qomat ada kalimat qad qamatis shalah. Oh, sebentar. Qad qamatis shalah. Qad qama. Qad qamatis shalah. Nah. Qad qama. Qomat di sini merupakan kalimat fi'il. Loh, kenapa dikatakan kalimat fi'il? Karena dapat dimasuki dengan qad. Di depannya ada qad, berarti qomat itu merupakan kalimat fi'il. Ada yang mengatakan, oh nggak bisa, qomat itu katanya fi'ilnya bukan dengan qad. Loh, dengan apa? Ya dengan ta'nis yang mati yang keempat. Asalnya kan qad, asalnya ini qomats. Qomats gitu. Tapi tadi itu kalau harokatnya mati ketemu dengan harokat mati, ini kan taknya mati, tak ta'nis sakinah, tak ta'nis yang mati, dengan ketemu alif yang berharokat mati juga. Tadi itu kalau mati ketemu mati namanya hantu. Orang Arab tidak suka dengan hantu, maka dihidupkanlah jadinya qad qamatis shalah. Begitu. Jadi ada yang mengatakan bahwa qomat ini dikatakan kalimat fi'il karena ada qad. Ada yang mengatakan oh qomat ini merupakan kalimat fi'il karena ada ta'nis yang mati begitu. Pokoknya intinya qad qamatis shalah merupakan kalimat fi'il. Apa yang merupakan kalimat fi'il? Qomatnya. Lalu seperti yang kedua saufa, ada contohnya.
saufa ta'lamun. Ya, contohnya seperti saufa ta'lamun. Kita nggak perlulah menjelaskan terlalu jauh saufa ta'lamun itu seperti apa. Intinya ketika lafaz setelah saufa berarti ini merupakan kalimat fi'il. Begitu. Lalu ada sin. Seperti sayaqulus sufaha, ya. Sayaqulus sufaha dan seterusnya. Sayaqul ini kalimat fi'il. Kalimat apa? Fi'il mudhari. Nantilah. Itu nanti akan saya jelaskan pada episode selanjutnya, pada part selanjutnya. Pokoknya intinya ketika ada sin di depannya berarti merupakan kalimat fi'il. Seperti itu. Ini fi'il. Nah, yang terakhir, ini ada kalimat huruf. Kalimat huruf itu, ya, pokoknya kalimat huruf cer. Kalimat huruf hijaiyah aja dulu. Yang tadi saya di awal sudah ungkapkan huruf itu di dunia ini a, ba, ta, sa sampai iya. Pokoknya kalimat huruf seperti itu. Tidak perlu kita menjelaskan kalimat huruf itu apa dan sebagainya. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalil ismi wala dalil fi'li. Kalimat huruf itu tidak ada tandanya dalam kalimat isim dan kalimat fi'il. Kenapa? Karena kalimat huruf itu paling mudah. Begitu. Pokoknya tidak ada tanda daripada kalimat isim dan tidak ada tanda kalimat fi'il, berarti ini merupakan kalimat huruf. Terima kasih. Jangan lupa tonton video selanjutnya di channel YouTube kami di Insaf. Kita akan membahas lebih lanjut setelah kita mengetahui kalimat, maka nanti akan ada pembagian i'rab dan selanjutnya. Sampai jumpa kembali. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di episode selanjutnya dalam channel YouTube Insaf. Dalam pelajarannya itu 7 jam praktik baca kitab kuning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.